Sayang sekali ya, di Indonesia, bahkan secara global, segmen flagship dengan harga terjangkau adalah sebuah segmen yang tidak terlalu ramai persaingannya. Di China sebetulnya rame, tapi mayoritas tidak dijual secara resmi di Indonesia. Dan 2020 lalu, lini flagship terjangkau yang dijual di Indonesia praktis tinggal lini dari Xiaomi dan sub-brandnya Poco. Tahun lalu Realme mengeluarkan Realme X50 Pro di Indonesia dengan harga yang tidak termasuk terjangkau, 12 juta rupiah. Tahun lalu juga ada sih Samsung S20 FE, tapi ya gitulah. Lihat aja review gue berdua sebelumnya. 2021 kita jelas berharap Xiaomi punya lawan di Indonesia khusus untuk segmen ini. So far, Vivo telah menjawabnya duluan dengan menelurkan X60 Pro dengan harga 10 juta kurang 1000. Ini sebenarnya sedikit aneh karena seharusnya di BBK Group Realme lah yang memang didesain sedemikian rupa untuk head to head dengan Xiaomi. Seharusnya Realme udah menghadirkan smartphone yang satu ini resmi di Indonesia, Realme GT. Realme GT ini punya segala hal yang bisa bersaing dengan flagship terjangkau lain atau flagship killer. First thing, price. Di China versi tertinggi harganya di bawah 8 juta rupiah. Kedua, spek performance yang mumpuni. Gue suka 888 di Realme GT karena ngambil jalan throttling instead maksain gas terus demi angka benchmark yang tinggi. Toh dipakai buat segala gaming udah lebih dari cukup, bahkan ketika throttling sekalipun. Ketiga, untuk segmen flagship killer 2 itu adalah parameter standarnya. Tapi bukan berarti offering lainnya nggak menarik. Justru di sini nilai lebih Realme GT. Desain dari varian kuning seperti unit kami ini memberikan kesan race car yang unik banget. Love it. Material utamanya vegan leather yang dikombinasikan dengan aksen kaca glossy yang membentang dari modul kamera sampai ke bawah. Overall feel di tangan nyaman, ringan karena memang secara dimensi pun lebih compact dari kebanyakan smartphone pesaingnya. Apalagi pesaingnya yang punya fokus di performance atau gaming. Seberapa compact sih? 6,43 inch displaynya. Refreshing. Displaynya bagus dengan deep blacks, saturated, dan scrolling nagih banget smoothnya. No QHD+, expected banget lah ya, secara mikirin harganya juga. Dan screen segini ya, pixel udah cukup rapat kok. Yang penting inline dengan hampir semua Super AMOLED berkualitas yang keluar di 2021 ini yang punya brightness tinggi, sehingga no problem melihat screen di outdoor. In-display fingerprint sensor pun nggak absen di sini, dengan kecepatan dan akurasi khas smartphone dari BBK Group. Offering standar 2021 lainnya udah cukup oke juga. Sampai urusan headphone jack pun masih ada. Nice banget. Vibration motor getarannya halus, nggak murahan. Dari segi daya pun nggak main-main. Dipakai seharian masih bisa. Kalaupun habis, colok bentar bisa ngisi cepet banget. Dengan statusnya sebagai flagship killer, pastilah ya ada yang berbeda dengan smartphone level flagship beneran. Seperti biasa, no wireless charging, IP rating, dan kamera spek yang 11-12 dengan segmen mid-range. Kamera belakangnya ada 3, kamera utamanya secara image quality overall cukup bagus. Ultra wide-nya bukan sekedar gimmick dan konsisten warnanya dengan kamera utama. Dan yang terakhir, bukan tele sayangnya, tapi makro. Yes, lensa gimmick itu yang sebenarnya fungsinya bisa diambil alih oleh lensa ultra wide. Kamera selfie hasilnya B aja, cenderung cat air kalau di Pixel Peep. Oke, sekarang lagi cobain kamera depannya mentok di 1080p 30 fps. Jadi ini kalau stabilizationnya dinyalain, minusnya dia rada nge-crop. Bisa juga stabilization dimatiin jadinya lebih wide, tapi ya nggak stabil. Video kamera belakang maksimum di 4K 60 fps dan stabil banget. Tapi ya sayangnya nge-crop karena IIS-nya mungkin ya. Pakai yang 30 fps aja kalau FOV mau lebih lebar.
Gue masih nggak paham sih kenapa ColorOS 11, OS Android favorit gue tahun lalu, masih dianggap sebelah mata. Udah improve kali dari ColorOS sebelumnya. Realme UI 2.0 yang dipakai di Realme GT ini ya turunan dari situ. Light, customizable. Lo gamer, ada fitur gamingnya, ngeblok hal-hal yang gengges buat gaming, check. Naikin batas throttling, check. Customize touch sensitivity, check. Asli, kalau dipentokin touch sensitivity-nya tuh ngaruh banget. Wush, wush, wush. Gue suka Realme GT dan berharap Realme memboyong smartphone ini ke Indonesia soon untuk meramaikan persaingan di segmen flagship terjangkau. Kalau nggak pengen bersabar atau berharap tanpa ujung, kontak aja toko Apple Tree di Tokopedia untuk mendapatkan Realme GT ini. Link ada di deskripsi. Inti dari segala inti, dengan pricing yang kompetitif, Realme GT gue jamin bisa menggetarkan pasar smartphone tanah air dan menggoyang hegemoni Xiaomi di segmen ini. Lagi-lagi, persaingan semakin ketat, konsumenlah yang diuntungkan. That is all from me. Jangan lupa like and subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.